Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Saya menyapa saudara sekalian, Shalom. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Jumpa lagi dalam program Janji Manis bersama dengan saya, Pendeta Jones Sinaga. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan di tengah-tengah badai yang masih berlangsung. Tetapi kami percaya kekuatan dan kuasa pemeliharaan Tuhan tidak pernah tergoncangkan dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap pemirsa dari Sabang sampai Merauke, di kota, di dusun, di pegunungan, di lembah, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjamah dan menjangkau mereka. Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema hari ini yang kita akan angkat adalah tentang kekhawatiran. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23, bunyinya demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hal kekhawatiran ini begitu serius. Bahkan Yesus sendiri pun datang ke dunia, dia mengambil satu tema tentang kekhawatiran dalam Matius pasal 6. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemazmur Daud mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya begini saudara, siapapun kita pernah dan akan terus mengalami kekhawatiran. Setiap orang hidup pasti mengalami kekhawatiran. Amat terlebih hari-hari ini, ya. Khawatir usahanya sudah mulai gulung tikar, khawatir anak sekolah, apalagi khususnya DKI, harus dilihat umurnya, khawatir untuk biaya-biaya selanjutnya dalam kehidupan ini, khawatir usahanya, dan seterusnya. Banyak kekhawatiran melanda banyak orang, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata serahkanlah artinya apa saudara? Artinya berserah penuh kepada Tuhan. Ya, kata memelihara di sini artinya dia bukan sekedar memelihara Bapak Ibu Saudara, tetapi dia juga melindungi kita, memulihkan, menolong, dan membela kita. Itu kata memelihara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saudara pemirsa dimanapun berada, apapun kekhawatiranmu hari ini, mungkin kau sudah berdoa penyakitmu belum sembuh, mungkin kau berdoa untuk usahamu belum ada kebangkitan, atau apapun yang kau kerjakan. Tetapi dengar baik hari ini, Tuhan mau katakan kepada kita sekalian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oleh karena kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Artinya dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita, karena Alkitab berkata Ia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun kekhawatiranmu hari ini, Tuhan tahu hari ini kau khawatir tentang kehidupanmu, tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai, tentang masa depanmu, tentang jodohmu, untuk kuliah, pekerjaanmu. Saudara, lihat Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 6, ya. Tuhan berkata secara serius, karena dia tahu kalau kekhawatiran ini melanda manusia, dan kalau kekhawatiran itu lebih besar yang dihadapi oleh manusia, maka mengecilkan kuasa Tuhan. Saudara, setiap manusia pasti mengalami kekhawatiran. Itu hal yang alami atau yang wajar. Tapi yang tidak wajar adalah kalau setiap waktu kita mengalami kekhawatiran terus, dan akhirnya kita tidak melihat kuasa Tuhan yang besar itu, yang akan menolong kita, melindungi kita, membela kita, memulihkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat saudara dan banyak orang khawatir? Ternyata salah satunya karena tidak ada rasa kepuasan. Orang banyak duit tetap khawatir, tidak punya duit tetap cemas dan khawatir. Nah saudara yang kasih Tuhan, sederhana hidup ini sebenarnya. Kalau Paulus katakan asal ada makan dan minum atau pakaian cukup, orang yang disertai hidupnya dengan rasa syukur dan merasa cukup, maka hidupnya jauh dari rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena dia tahu siapa pemelihara hidupnya.
Oleh karena itu di dalam 1 Petrus, saudara, mewakili perjanjian baru, ini perjanjian lama itulah Daud. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kata memelihara itu sama apa yang ditulis oleh Daud, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Banyak orang karena terlalu khawatir hidupnya akhirnya stres, dan stres depresi. Kalau dalam tingkat itu tidak teratasi, maka dia akan menjadi putus asa, akhirnya hopeless, tidak ada harapan. Lalu banyak yang mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke, hari ini firman Tuhan datang kepada kita sekalian. Apapun kekhawatiran kita, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah segala persoalanmu, masalahmu, karena hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang dapat memberikan jalan keluar, hanya Yesus yang dapat memulihkan kita, hanya Yesus yang dapat memelihara dan menolong kita, yang menguatkan dan menghiburkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, di situ dikatakan tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita berpikir, saya sudah 4 bulan Tuhan, saya sudah beberapa bulan baik dalam pelayanan, mungkin sebagai gembala, mungkin saudara berpikir untuk kawanan domba yang mungkin Tuhan percayakan kepada kita gembalakan. Mungkin saudara akhirnya terlampau berpikir karena jemaat-jemaat yang saudara harus pimpin dan layani, ya mungkin secara streaming masih berjalan, tetapi sebenarnya perlu secara kontak atau tatap muka. Tapi karena keadaan ini membuat kadang-kadang kita menjadi stres, saudara. Bukan saja gembala pelayan Tuhan yang stres, tapi banyak kawanan domba kecil atau jemaat-jemaat itu juga merasakan dampaknya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita goyah. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya goyah, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam satu kisah saya pernah mengalami bagaimana Tuhan, sebenarnya saya udah mau putus asa, tetapi saya mau belajar berserah kepada Tuhan yang memiliki hidup ini. Saudara, lihat hari-hari ini besar pasak dari tiang, banyak pengeluaran tapi pemasukan sedikit. Apakah itu tidak membuat orang khawatir hari-hari ini? Tetapi percayalah, firman Allah datang tidak kebetulan buat kita sekalian. Tuhan mau memelihara kita, memelihara saudara, memulihkan setiap pribadi saudara, usaha saudara. Tuhan mau memulihkan setiap apapun yang kita kerjakan, pelayananmu mungkin. Ya, percayalah, Tuhan yang setia, yang telah memanggil saudara dan saya, Dia juga akan setia juga akan melindungi kita, memelihara. Mungkin engkau sebagai gembala, sebagai pelayan atau jemaat Tuhan, percayalah, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk setiap kita. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya ingin menyapa saudara dimanapun kita berada. Apapun kekhawatiran saudara, percaya Tuhan akan membela saudara. Jangan khawatir, saudara mau berkata, saya berdoa untuk anak yang harus kami lahirkan tetapi tidak ada. Mungkin bertahun-tahun saudara berdoa untuk sesuatu hal tapi belum ada jawaban. Percayalah, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Mazmur 37 berkata ayat kelima, serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Oleh karena itu, Tuhan akan bertindak ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, menguatkan, meneguhkan kami bahwa Tuhan satu-satunya lah pemelihara hidup kami. Tuhanlah satu-satunya yang menjamin, memulihkan, menguatkan, bahkan melindungi setiap anggota keluarga, bahkan pelayanan jemaat-jemaat yang kami pimpin, karyawan-karyawan yang kami pimpin. Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau melihat para usahawan, para bisnismen, dan semua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka bahwa tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya goyah, karena Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini.
Aku berdoa Tuhan, biarlah pemirsa dimanapun mereka berada, saudaraku dimanapun mereka berada, apapun kekhawatirannya hari ini tentang kehidupan, tentang apa yang mereka makan, minum, dan pakai, percaya Tuhan, ketika Tuhan yang kami andalkan, kami berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan mampu menyelesaikannya. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saksikan terus janji manis ini, kiranya firman Tuhan yang kita dengar kiranya memberkati, meneguhkan kita sekalian. Dan jangan lupa, mari kita banyak berdoa dan berbagi kepada semua teman dan saudara-saudara kita sekalian. Puji Tuhan, shalom. Aku rindu dalam